dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Atal. Mas Atala. Ya. Mas Atala pernah, kalau nggak salah pernah ngontak saya di web. Oh iya betul. Oh, berarti udah reservasi lah ya istilahnya. Iya Pak. Ya kan harusnya kalau mau konsul kan ya wajib ngontak dulu Ya, kalau bagus. ya biasanya sih rata-rata orang ada yang kalau memang udah kenal saya ya tinggal langsung ngomong gitu ya, Iya. bisa ya mungkin kalau kedepannya Mas Atala mau ada konsul lagi bisa langsung, kalau ketemu saya bisa langsung. Oh iya. Siapa? Oke, Mas Atala akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Saya berkuliah Pak. Oh, berkuliah. Oh, berarti tadi kesini tadi menggunakan apa? Saya naik motor Pak. Oh, naik motor. Jadi habis kuliah langsung ke sini. Sore-sore gini nggak macet Mas? Kan ini agak jauh juga tempatnya. Ya lumayan sih Pak, namanya juga Surabaya Pak. Terus kesibukannya tadi berkuliah ya Mas? Iya. Berkuliah di mana ya? Di Unesa Pak. Oh, di Unesa. Ya. Berarti berkuliah ini gimana? Asalnya asli Surabaya atau? Oh saya luar sih Pak. Oh, Luar luar. Surabaya. Luar Surabaya. Di mana? Di Gresik. Oh, Gresik. Oh, lah di Gresik toh. Ya, berarti lumayan dekat lah ya sama Iya. Unesa ya. Biasanya gitu meskipun di Gresik gitu apa Mas Atala ngekos atau gimana gitu? Ya niatnya sih PP Pak niatnya. Cuma karena ya mungkin orang tua khawatir atau gimana jadi ya suruh ngekos. Ya, benar juga sih kalau memang mampu buat mengekos lebih baik ngekos ya. Soalnya dari Gresik juga lumayan juga sih. Ya. Mas Atala ini mahasiswa semester berapa sih? Semester 3. Semester 3. Ya. Oke. Semester 3 ya. Ambil jurusan apa? Saya TP Pak. TP. Ya. TP. Teknologi Pendidikan. Berarti masuknya ke kalau Unesa ini Fakultas Ilmu Pendidikan ya? Ya betul. Oke. Berarti kita tanya masalah Mas Atala hari ini mau ngapain Mas? Saya ingin konsul sih Pak. Sekaligus mungkin mau minta saran Mas dari Bapak. Oke. Kalau boleh tahu apa masalahnya Mas Atala? Kan dalam perkuliahan ini kan saya tuh bisa bilang ya kurang bisa bersosialisasi lah istilahnya. Jadi kayak kan kalau orang bilang berkuliah kan bisa nambah relasi gitu Ya, benar. untuk kedepannya. Nah saya itu kalau misal kayak ketemu orang baru itu bisa dibilang lama lah untuk beradaptasi kayak ngobrol gitu lama Pak. Oke. Berarti dalam konteks sosial gitu ya. Yeah. Tapi selama 3 semester ini masih mengganggu Mas Atala berarti? Masih lumayan mengganggu sih Pak. Oke. Jadi permasalahannya Mas Atala ini cemas dan merasa takut ya terhadap, bukan takut sih, lebih ke cemas ya untuk menemui atau mengenal orang baru gitu ya. Oke. Jadi kalau misal ketemu orang baru gitu Pak. Ya. Itu kalau misal saya nggak diajak ngobrol lah, kalau nggak itu ya saya diam aja gitu. Oke. Kalau boleh tahu dulu Mas Atala saat SMA apakah seperti itu juga? Kalau SMA iya sih Pak. Tapi berjalannya SMA dengan prosesnya Mas Atala apa ya, kayak mengenali orang baru ini gimana, bisa diceritakan nggak? Dulu sih kalau misal kalau misal SMA ya kan saya SMA itu masuk pas keadaan COVID Pak.
Oke. kebetulan. Nah, sebelum COVID itu ya aman-aman lah ya. Jadi kayak ketemu orang gitu ya biasa lah, ya masih bisa apa, komunikasi lah. Tapi semenjak habis COVID itu ya gimana ya, ya mungkin kebanyakan di rumah lah. Iya. Nah, itu jadi kalau mau apa bicara sama orang itu jadi kayak ngapain sih gitu, mending apa-apa sendiri aja gitu Pak. Gitu ya. Oke. Itu saat di SMA Ya. Tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu, apakah sekiranya itu kayak orang-orang baru itu sudah dekat dengan Mas Atala? Ya lama kelamaan sih deket Pak. Oke. Tapi tetap Mas Atala harus diajak atau diawali dengan lawan orang itu tadi apa? Iya. Ya seperti itulah. Jadi ya dari mereka lah yang mendahului. Oke. Kalau sekarang ini sudah semester 3 ya Mas ya. Nah itu bagaimana Mas Atala saat di semester 1 itu tadi saat bertemu dengan anak-anak kelasnya Mas Atala? Kalau bertemu ya sama aja sih Pak, cenderung pasif ya saya. Oke. Tapi di semester 3 ini apakah dengan kelas itu tadi udah mendapatkan teman-teman atau gimana gitu? Kalau mendapat teman, kalau cuma sekedar teman ya Pak ya, itu ya lumayan sudah banyak sih Pak. Oke. Jadi dari yang Mas Atala ceritakan ini tadi, permasalahannya itu lebih ke pemikirannya Mas Atala terhadap orang lain gitu tadi kan ya? Ya saya itu apa ya, kalau misal kalau keinginan untuk bicara itu kalau makin kesini tuh ada Pak keinginannya. Cuman kalau misal saya misalnya ada orang sudah akrab dengan temannya gitu ya, ya meskipun saya juga temannya cuma kan dia lebih akrab dengan orang lain enggak. Itu saya itu mau kayak mengawali obrolan itu tahu dikira so asik gitu Pak. Oke. Jadi ada salah satu situasi temannya Mas Atala ini lagi deket dengan temannya yang satunya gitu ya. Cuman Mas Atala saat ingin untuk join ya ikut bincang-bincang ya, gitu berbincang Pak. gitu, Mas Atala mengurungkan niatnya gitu jadinya. Ya. Oke. Tapi kalau saya lihat Mas Atala gimana ya, apakah ada suatu kejadian yang pemikirannya Mas Atala ini kayak terrealisasikan loh, jadi kayak pernah ada kejadian kayak misalnya Mas Atala ini dicap so asik gitu sebelumnya? Kalau dicap so asik belum sih Pak, kalau untuk saya ya. Kalau misal kayak ngelihat orang lain itu sering, kayak misal ada teman saya itu yang ya emang dasarnya so asik gitu Pak. Jadi kalau misal ada orang ngomong tiba-tiba langsung hai gini. Nah, emang di depan orangnya nggak gimana, cuma di belakangnya itu langsung kayak disinggung gitu Pak. Oke. Nah, takutnya itu kejadian ke saya. Tapi kan gimana ya Mas ya, dari ya perjalanannya Mas Atala ini berarti belum pernah ada ataupun terjadi hal yang Mas Atala khawatirkan itu tadi kan ya? Belum Pak, belum ada. Kalau saya simpulkan itu pemikiran negatif lah itu kan ya istilahnya, untuk mengurungkan niat gini gitu. Pasti kan saat Mas Atala itu ingin kayak bersosialisasi itu kayak muncul kayak pemikiran negatif gitulah ya. Tapi kan kalau dilihat dari yang Mas Atala ceritakan dan apakah pernah terjadi kejadian itu, ternyata belum kan ya? Belum.
Ya itu biasanya bisa disebut dengan apa ya, distorsi pikiran gitu loh mas. Jadi kayak pemikiran ini tadi menyebabkan Mas Atala itu kayak mengurungkan niat, terus kayak membuat Mas Atala ini kayak banyak lebih kayak kepikiran gitu loh, kepikiran terhadap pandangan orang terhadap Mas Atala kayak gitu, padahal belum terjadi kan di sebelum-sebelumnya. Ya memang pemikiran-pemikiran negatif seperti itu pasti ada lah di manusia gitu, wajar. Cuman kan gimana ya, berjalannya waktu itu manusia ini juga makhluk sosial gitu mas, perlu yang namanya komunikasi juga. Takutnya kalau misalnya Mas Atala kayak begini terus kan ya, apalagi udah semester 3 juga mas ya. Takutnya ini kalau misalnya Mas Atala kayak mengurangkan niat untuk berkomunikasi, pemikirannya orang-orang ini malah Mas Atala ini jadi kayak gini kayak gitu gitu loh mas. Kalau misalnya memang Mas Atala udah punya pemikiran untuk memulai pembicaraan, sebisa mungkin ya dilakukan aja nggak apa-apa. Cuman ya apa ya, kayak dari yang saya dengar ceritanya Mas Atala ini tadi kan belum tentu orang itu benar-benar kayak mengecap Mas Atala so asik gitu loh. Oh, jadi kayak yang di pemikiran saya itu belum tentu terjadi gitu Pak. Ya kan ya itu tadi kayak pemikiran Mas Atala ini jadi terdistorsi kayak gitu, jadi menyebabkan Mas Atala memiliki banyak kayak pemikiran-pemikiran negatif kayak gitu. Kalau misalnya Mas Atala meminta saran dari saya, Mas Atala boleh saya tanya dulu ya, pernah mengikuti kayak suatu kegiatan atau organisasi kayak gitu atau volunteer gitu enggak? Kalau organisasi mungkin pernah sih Pak. Cuman ya Pak, saat menjalani organisasi tersebut ya kan dalam organisasi sendiri kan mungkin kayak ada kayak rapat gitu ya kayak ya awalnya itu saya kayak punya teman dekat gitu di dalam rapat gitu. Nah kalau melihat apa dari awal-awal sih kan dia itu kayak ekstrovert gitu Pak. Jadi sering kayak menyatakan pendapat gini. Nah sebagai temannya kan ya saya nggak mau kalah juga lah Pak. Ya lambat laut ya ikut juga. Paling berapa kali pernah menyatakan pendapat gitu. Nah kan dalam organisasi ini juga kan ada kayak seperti pembagian divisi gitu loh mas. Nah kan ini dalam konteks bersosial itu Mas Atala gimana saat ya kan dalam divisi juga pun nggak mesti ada temannya Mas Atala juga pasti banyak orang-orang baru juga ya kan, karena apa mungkin karena apa ya temannya saya ya lumayan sering menyatakan pendapat Pak. Ya lama-kelamaan ya meskipun enggak sepenuhnya banyak bicara ya, cuma ya mungkin lumayan bisa sih Pak. Tapi Mas Atala itu ya, oh berarti ya meskipun ada kayak pemikiran-pemikiran itu cuman masih terlaksanakan gitu. Nah kan dari pengalamannya Mas Atala berorganisasi ini kan setidaknya ini dari kayak temannya Mas Atala terlihat aktif, Mas Atala kayak apa? Nggak mau kalah gitu. Iya kayak nggak mau kalah, itu kan bisa jadi memicu Mas Atala untuk apa ya, memiliki perubahan juga gitu loh. Ya saran saya mungkin Mas Atala bisa untuk join berorganisasi itu, mungkin Mas Atala bakal lebih kayak terbiasa gitu loh mas saat bersosialisasi dengan orang baru gitu. Jadi kayak lebih dimatangin aja gitu Pak. Iya, jadi dari cerita Mas Atala ini udah ada progresnya kok. Tinggal Mas Atala pemikiran-pemikiran negatif yang sekiranya ini mendistorsi pemikirannya Mas Atala ini lebih baik bukan dihilangkan ya. Manusia nggak bakal mudah untuk menghilangkan seperti itu.
lebih dikurangin lah. Ya. Itu ya perkembangannya masa lalu udah bagus kok itu tadi, mungkin lebih diasah lagi aja, dan pemikiran negatif tadi lebih dikurangin gitu. Ya, mungkin akan saya coba sih Pak. Oke. Dari sesi konseling ini apakah Mas Atala udah lebih lega atau udah mendapatkan jalan gitu buat Mas Atalanya? Ya mungkin udah lumayan sih Pak, saya kan Oke. juga dapat saran dari Bapak. Oke. Ya berarti sesi konseling hari ini bisa saya selesaikan ya Mas ya. Ya. Ya mungkin kalau misalnya Mas Atala sudah melaksanakan apa yang saya sarankan itu tadi, cuman masih ada beberapa kayak hambatan-hambatan, Mas Atala bisa kontak saya lagi gitu. Ya, siap. Oke. Ya mungkin nanti kalau sudah saya coba ya nanti saya konfirmasi ke Bapak lagi sih. Ya kan bisa Mas Atala ceritakan kayak perkembangan gitu loh Mas Ya. Atala. Ya, mungkin segitu saja sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.